Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 29 Maret tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Umat Allah berkata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya." Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan peziarah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu,
orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah orang berdosa yang dipulihkan. Kita mengalami sebuah penyakit, sulit mengakui kalau kita berdosa. Sikap ini menjauhkan kita dari kapasitas mengenal Yesus sebagai Tuhan yang Maha Rahim atau Maha Pengampun. Kita akan lebih gampang melihat, mengenal atau bahkan menunjuk dosa-dosa orang, walau banyak kali itu bukan suatu pengenalan yang mendalam, alias hanya pengamatan subjektif. Yesus mau membantu kita untuk memahami penyakit ini lewat perumpamaan dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa, dan tentu kita bisa mengamati gaya dari dua orang ini. Kata Yesus, dua orang itu, yang satu adalah orang Farisi dan yang satunya lagi adalah pemungut cukai. Siapa dua orang ini? Orang Farisi berdiri, rasanya dia seperti orang paling berkuasa di situ, dan mulai memperkenalkan diri. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Setelah itu, ia mulai menyebut daftar panjang apa yang sudah dilakukannya. Berpuasa 2 kali, Senin dan Kamis seperti kebiasaan orang Yahudi, dan memberikan persepuluhan. Dia yakin akan dirinya di hadapan Tuhan, dan bahkan merendahkan sang pemungut cukai. Pemungut cukai sebaliknya berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, tempat paling tinggi, tempat Tuhan. Ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Siapa sebenarnya sang pemungut cukai? Para penguasa saat itu, orang-orang Romawi, mengangkat beberapa orang Yahudi untuk menjadi semacam pesuruh untuk memungut cukai. Pajak sebenarnya bukan hal baru dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Namun mereka pemungut pajak sebagai bagian dari persembahan kepada Tuhan. Persepuluhan misalnya, orang Romawi memungut dengan jumlah yang besar, plus bunganya, bukan hanya uang namun juga hasil panen. Belum lagi, ada pemungut cukai yang mencari keuntungan lewat pekerjaan ini. Hasilnya, para pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi, pesuruh kaum penjajah, dan lebih berat lagi, mereka adalah orang berdosa, orang kafir dan penyembah berhala. Si pemungut cukai sangat menyadari dirinya dan juga penilaian orang di sekitarnya, terutama orang Farisi itu. Saudara-saudariku terkasih, Yesus kemudian mengatakan, orang ini
atau pemungut cukai pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Penilaian Yesus jelas mengejutkan. Namun, alasannya sangat jelas. Pertama, pentinglah mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Pengakuan ini adalah bagian dari pengenalan diri, sikap rendah hati dan berserah pada Tuhan dalam hidup dan membiarkan diri diubahnya dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya, kita tidak boleh bersikap seperti hipokrit. Bersikaplah apa adanya di hadapan Tuhan, sebab Tuhan mengetahui siapa kita. Kedua, pentinglah mengenal dan menyadari bahwa Tuhan itu Maha Murah, Maha Rahim. Hosea menegaskan pada bagian akhir dari perkataan kenabiannya dan menyebut kehendak Tuhan demikian. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.